KPM PKH dan BPNT umur 40 tahun ke bawah akan dicoret? Jangan sedih ya, Ibu Risma menyebutkan KPM PKH dan BPNT yang digraduasi bisa mendapatkan hasil hingga 6 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya berharap keadaan pemirsa video ini dalam keadaan sehat dan sejahtera kehidupannya dan selalu dalam keceriaan. Baik teman-teman, topik kita kali ini terkait KPM PKH dan BPNT yang berusia di bawah 40 tahun dikabarkan akan diberhentikan dari program Keluarga Harapan atau PKH dan program Sembako BPNT. Hal ini menjadi topik perbincangan yang menarik ya teman-teman. Maraknya pemberitaan di media sosial terkait masalah ini menjadikannya justru simpang siur karena ada banyak versi yang berbeda tanpa mengutip dari sumber yang jelas. Baik sahabat YouTube, bersama saya Amran akan berbagi berita terkait masalah ini dari sumber pernyataan Ibu Menteri Sosial terkait masalah ini yang nantinya akan kami cuplik sebagai bahan referensi dan juga surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia perihal tentang aturan baru yang mulai diberlakukan pada akhir bulan Mei lalu. Oke sahabat YouTube, kita mulai beberapa pertanyaan mengenai penerima PKH dan BPNT usia di bawah 40 tahun akan dihapus. Apakah informasi ini benar? Dan jika berita ini benar, dan kapan akan mulai diberlakukan? Berapa target jumlah KPM PKH dan BPNT yang berusia di bawah 40 tahun? Dan apakah ada program pengganti bagi KPM yang digraduasi bagi usia di bawah 40 tahun? Dan selanjutnya, apakah program programnya mempunyai nilai lebih besar? Karena dikabarkan nilainya bisa mencapai angka fantastis 6 juta rupiah per bulan. Kita berharap demikian. Namun pastinya pemberitaan ini akan kita bahas bersama. Silahkan ditonton video ini hingga akhir dan jangan di skip atau diloncat ya teman-teman, agar bisa memahami proses dan tujuan program dari Kementerian Sosial ini. Namun yang baru berkunjung, kiranya meluangkan waktu untuk subscribe bagi yang belum berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terbaru, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sahabat YouTube, saat ini banyaknya yang bertanya-tanya permasalahan KPM PKH dan BPNT berusia 40 tahun ke bawah dengan rasa was-was dan gamang sekiranya kebijakan Kementerian Sosial ini benar. Mari kita simak cuplikan berikut ini. 40 tahun ke bawah yang ini nanti target kita bisa graduasi dengan membuatkan mereka usaha itu adalah 1 juta, untuk PKH 1.703.700. Sobat YouTube, Ibu Mensos Tri Risma hari ini saat rapat dengan Komisi 8 DPR RI menyampaikan bahwa mereka masuk target graduasi dan sebagai penggantinya akan ada program pemberdayaan ekonomi atau mereka akan dibuatkan semacam usaha. Dan apakah informasi tersebut benar? Jawabannya adalah iya, memang informasi tersebut benar. Namun untuk pelaksanaannya tentu masih menunggu Juknis dan pedoman umum pelaksanaan pada direktorat yang menangani dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial. Jadi KPM harus menyiapkan dirinya dengan kebijakan ini karena bisa jadi diberlakukan pada tahun ini dan paling lambat tahun 2023. Sobat YouTube, untuk menguatkan informasi tersebut, Kementerian Sosial telah menandatangani surat keputusan terkait pelaksanaan program Keluarga Harapan dan program Sembako BPNT. Dalam SK tersebut dirinci bahwa pelaksana program Sembako dan program Keluarga Harapan dilakukan oleh 3 direktorat yang didasarkan pengelompokan usia dan kategori berikut ini. Yang pertama adalah Direktorat Rehabilitasi Sosial. Jadi,
tugas direktorat ini adalah melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada penerima manfaat perseorangan atau tanpa keluarga, meliputi lanjut usia, disabilitas, dan anak tidak dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Jadi tugasnya melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada penerima manfaat, meliputi yang pertama, kepala keluarga berusia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun dan atau keluarga yang di dalamnya terdapat lanjut usia. Kemudian yang ketiga adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Jadi tugasnya melaksanakan program sembako dan program keluarga harapan kepada penerima manfaat dengan kepala keluarga yang berusia 40 tahun ke bawah. Jadi teman-teman, sudah jelas ya jika dalam SK Kementerian Sosial tersebut bahwa KPM-PKH dan BPNT usia di bawah 40 tahun masuk ke dalam Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Pertanyaan selanjutnya, apakah nantinya akan diberikan semacam pelatihan atau modal usaha oleh direktorat tersebut? Tentu kami sebagai pendamping hanya bisa menunggu juknis terbarunya segera terbit. Kemudian dalam SK tersebut juga disebutkan adalah kepala keluarganya, karena banyak sekali yang bertanya apakah ibunya atau bapaknya yang dihitung usia 40 tahun, namun jika suaminya sudah meninggal tentu yang menjadi kepala keluarga adalah ibunya, dan yang akan dihitung usianya adalah usia ibu tersebut. Oke sahabat sosial, kemudian kapan akan dimulai diterapkan program ini? Kalau menurut kami bisa jadi akan diterapkan pada tahun ini karena SK-nya sudah turun sejak bulan Mei. Namun hingga hari ini belum ada juknis pelaksanaannya, dan karena ini merupakan program baru tentu tidak bisa langsung diterapkan begitu saja karena membutuhkan proses dan rule model pelaksanaannya. Jadi KPM harap bersabar selagi bansos masih bisa cair, ya dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk tahap yang ketiga dan tahap keempat yang kita masih nantikan pencairannya. Kemudian, berapa jumlah KPM PKH dan BPNT yang menjadi target graduasi usia di bawah 40 tahun? Jumlahnya adalah untuk KPM PKH sendiri ada 1.703.707 keluarga penerima manfaat, dan untuk penerima manfaat atau KPM BPNT jumlahnya adalah 4.275.066 keluarga penerima manfaat. Ibu Menteri Sosial, Ibu Mensos berharap agar mereka memiliki usaha. Makanya program ini akan diprioritaskan bagi KPM yang sudah memiliki rintisan usaha. Kementerian Sosial, Kemensos, telah menyiapkan program kewirausahaan sosial Propus dengan sasaran peserta program Keluarga Harapan PKH graduasi yang memiliki rintisan usaha. Langkah ini sebagai percepatan penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Program tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi mereka yang memiliki rintisan usaha sehingga lebih berkembang. Peserta Propus nantinya tidak hanya mendapatkan bantuan modal usaha, tetapi juga mentoring atau pendampingan. Mereka akan terhubung dengan lembaga-lembaga permodalan seperti koperasi, ujar Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nasarudin dalam siaran pers yang diterima pada hari Senin 18 April 2022. Lalu, bagaimana bagi yang belum dan tidak memiliki usaha? Ini jadi kewirausahaan sosial namanya. Jadi dia belum jadi usaha. Jadi dia orang miskin. Kita mau keluarkan dari kemiskinan itu, kita ajak dia untuk berusaha, karena kalau terima bansos saja nggak cukup. Jadi makanya kemudian kita keluarkan dia dengan namanya kewirausahaan sosial. Ini ada Pak istilah ini, bukan saya ngarang, ada itu di Undang-Undang Kesejahteraan Sosial. Dan menurut Ibu Menteri Sosial Risma dalam rapat dengan Komisi 8 DPR RI, bagi yang belum memiliki usaha akan diberikan kewirausahaan sosial. Karena jika hanya menerima bansos tentunya tidak akan cukup menurut Menteri Sosial.
Bansos PKH dan BPNT setiap bulannya ya kurang lebih 450.000, tidak bisa membuat mereka atau KPM itu sejahtera dan akan semakin menjadi beban negara. Justru berdasarkan uji coba yang sudah dilakukan, ternyata KPM yang sudah diberi modal usaha oleh Kementerian Sosial, mereka bisa mendapatkan harian sampai dengan 150.000 sampai dengan 200.000 rupiah per harinya. Artinya, dalam 1 bulan KPM tersebut bisa mendapatkan pemasukan sekitar 6 juta rupiah tentunya. Tentu nilai ini lebih besar bila dibandingkan dengan bansos yang selama ini diterima setiap bulannya. Angka fantastis ya teman-teman, mengingat KPM yang untuk kategori ini adalah masih muda dan memiliki fisik yang kuat. Tentunya langkah Kementerian Sosial untuk pemberdayaan ekonomi melalui program kewirausahaan sosial atau PROKUS, program ini akan menjadi program yang bisa menjadikan KPM sebagai usahawan baru. Semoga saja cita-cita Ibu Risma dan tentunya menjadi tumpuan harapan bagi KPM muda agar setelah digraduasi memperoleh keterampilan kerja dan mudah-mudahan penghasilannya tidak saja 6 juta dalam sebulan tapi bisa lebih ya sobat pemirsa. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga berita ini bermanfaat dan sebelum kita mengakhiri video kali ini, bagi yang belum subscribe, diklik dulu ya dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Share beritanya jika bermanfaat dan like atau dislike untuk menanggapi beritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.